Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program Guru Penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Saya akan mentransfer dan menerapkan ilmu yang saya peroleh di program pendidikan Guru Penggerak ini dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, saya akan mencoba menerapkannya pada diri saya sendiri terlebih dahulu. Pada kelas yang saya ampu, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam kelas kita, di dalam pembelajaran di kelas kita, kadangkala kita dihadapkan pada masalah-masalah yang tidak kita harapkan dan kita dituntut untuk membuat suatu keputusan. Saya akan mencoba untuk menjalin komunikasi bersama Ibu Kepala Sekolah selaku pimpinan dan pengambil kebijakan. Saya akan menyampaikan tentang praktik baik yang telah saya lakukan di dalam kelas saya, dan saya juga akan mencoba untuk meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah tentang niat saya untuk program sosialisasi mengenai materi pengambilan keputusan ini kepada rekan-rekan sejawat di komunitas praktisi sekolah. Jika sudah disetujui, maka langkah berikutnya dapat saya tempuh, yaitu saya akan melaksanakan program sosialisasi kepada rekan-rekan sejawat tentang bagaimana kita mengambil keputusan di saat kita menghadapi situasi yang mengandung unsur dilema etika ataupun bujukan moral. Tujuan sosialisasi ini tidak lain adalah untuk berbagi ilmu kepada rekan-rekan sejawat, sehingga keputusan-keputusan yang kami buat adalah keputusan-keputusan yang berdasarkan prinsip berpihak kepada murid, dapat dipertanggungjawabkan, juga mengandung unsur kebajikan universal. Dengan demikian, kami dapat sama-sama membuat keputusan yang meminimalisir segala bentuk konsekuensi yang tidak kami harapkan. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah awal untuk mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran yang akan saya terapkan adalah yang pertama, saya akan melatih diri saya untuk terus memahami tentang 4 paradigma, 3 prinsip resolusi, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan itu. Setelah saya memahaminya, saya juga akan terus secara konsisten untuk mengimplementasikan pengambilan keputusan yang berdasarkan paradigma, prinsip resolusi, serta 9 langkah pengambilan keputusan serta pengujian keputusan tersebut pada kelas yang saya ampu atau ketika saya menghadapi permasalahan-permasalahan di level sekolah. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini? Besok? Minggu depan? Hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Mengenai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut, maka jawaban saya adalah secepatnya. Ketika saya dihadapkan pada masalah, baik itu pada diri sendiri maupun masalah ketika di dalam kelas atau di masalah yang terjadi di lingkungan sekolah, yang dimana saya dituntut untuk mengambil suatu keputusan, maka saya akan menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan keputusan tersebut. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan, tentunya yang pertama adalah Ibu Kepala Sekolah sebagai tempat untuk berkonsultasi, untuk
mencari saran-saran sebagai pembanding ketika saya mengambil keputusan. Selain ibu kepala sekolah, saya juga akan menjadikan rekan-rekan sejawat saya sebagai tempat untuk meminta pendapat atau berkonsultasi, sehingga saran-saran yang mereka berikan bisa saya jadikan sebagai masukan untuk saya mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang akan saya buat.